Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah masih jumpa kembali di pembelajaran matematika. Masih mengenai bangun ruang kerucut setelah kita kemarin mengetahui apa saja sifat-sifat kerucut dan juga cara menghitung volume kerucut. Kali ini kita lanjutkan lagi tentang kerucut untuk menghitung bagaimana cara menghitung luas permukaan kerucut. Oke, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita membaca doa dengan membaca basmalah supaya dimudahkan dalam pemahaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih ingat ya kemarin untuk menghitung volume kerucut bagaimana rumusnya? Kita ingat lagi, rumus volume kerucut adalah sepertiga kali pi kali R kuadrat T atau sepertiga kali pi kali R kali T, di mana pi ini konstanta lingkaran ya, 22/7 atau 3,14, kemudian R-nya jari-jari lingkaran atau radius, kemudian T-nya ini adalah tinggi kerucut. Ya. Karena kerucut ini alasnya berbentuk lingkaran, maka tentunya kita juga harus mengingat luas lingkaran karena volume bangun ruang itu pada konsepnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya karena alasnya lingkaran maka PR kuadrat kali T. Kenapa ada sepertiga? Karena selimut kerucut ini merupakan berbentuk segitiga dan juga satu lingkaran tapi tidak penuh ya. Oke, itu cara menghitung volume kerucut. Berikutnya kita langsung pelajari rumus permukaan kerucut, luas permukaan kerucut ya. Perhatikan, kemarin Ibu sudah jelaskan pada pembelajaran sebelumnya tentang sifat-sifat kerucut. Nah, sifat kerucut ini salah satunya adalah terdiri dari dua sisi ya, yaitu yang pertama satu sisi berbentuk lingkaran dan yang kedua yang merupakan selimut kerucut ya. Jadi apabila dibuka maka jaring-jaringnya seperti yang ada pada gambar. Oke, unsur kerucut yang pertama adalah R, jari-jari alas. Perhatikan, disimbolkan huruf R pada gambar merupakan jari-jari alas. Kemudian T, tinggi kerucut, yaitu jarak dari titik puncak ke titik pusat alas yang merupakan lingkaran. Kemudian ada S. S ini adalah sisi miring pada selimut. Nah, S ini disebut dengan garis pelukis ya. Jadi sisi miring pada selimut yang disebut dengan garis pelukis. Oke. Untuk luas permukaan kerucut berarti kan karena di sini ada dua permukaan, ada dua bangun. Yang pertama adalah alas, kemudian selimut, maka luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas selimut. Ya, berarti luas alasnya itu berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran ditambah luas selimut. Luas selimut ini kan berbentuk lingkaran tetapi tidak penuh ya. Maka luasnya pi kali R, lihat pada yang di kotak ya, rumus yang di dalam kotak, luas sama dengan pi kali R kuadrat. Pi kali R kuadrat ini luas lingkaran ditambah luas selimut pi kali R kali S ya. Maka bisa disederhanakan pi kali R kali kurung buka R ditambah S kurung tutup ya. Nah, kemudian apabila S-nya itu belum diketahui ya, perhatikan untuk mencari rumus luas permukaan kerucut
itu kita butuhkan S. Bukan hanya T dan R, tetapi juga S atau garis pelukis. Apabila pada soal misalnya S-nya belum diketahui, hanya ada T dan R saja, maka untuk mencari S rumusnya akar T kuadrat ditambah R kuadrat. Ya, ini adalah karena S ini merupakan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, ya, apabila dilihat pada gambar itu kan garis titik-titik itu membentuk segitiga siku-siku dengan S itu sisi miringnya. Maka cara mencari S-nya memakai rumus teorema Pitagoras. Nah, rumus teorema Pitagoras ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di tingkat SMP nanti ya. Ibu hanya mengenalkan sedikit saja. Cara mencari sisi miring atau garis pelukisnya sama dengan akar T kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian yang perlu kalian ingat lagi rumus luas permukaan yang tadi Ibu sebutkan. Luas sama dengan Pi kali R kali R ditambah S. Ya, luas Pi kali R kali R ditambah S. Oke, coba kita langsung pada contoh soal. Hitunglah luas bangun berikut. Ada gambar kerucut di situ dengan jari-jari 7 cm, tinggi 24 cm, dan garis pelukis 25 cm. Maka cara menjawabnya, diketahui R sama dengan 7 cm, T sama dengan 24 cm, S sama dengan 25 cm. Ditanya luas permukaannya berapa? Cara menjawabnya, luas sama dengan kita tulis rumusnya terlebih dahulu, Pi kali R kali R ditambah S. Luas sama dengan, kita masukkan angkanya, Pi-nya 22/7, karena 7 ini merupakan bilangan kelipatan 7, kali R-nya kita masukkan 7, kali, kemudian yang di dalam kurung juga kita masukkan angkanya, R-nya 7 ditambah S-nya 25. Maka luasnya 22/7 kali 7 kita sederhanakan, 7 dengan 7 kita coret dapatnya 1, maka tinggal 22. Kali 7 ditambah 25 hasilnya 32. Maka 22 kali 32. Luasnya ketemu angka 704 cm pangkat 2 atau cm persegi. Oke, bisa dipahami sampai saat ini ya. Soal berikutnya, hitunglah luas bangun berikut apabila di situ tidak diketahui S-nya. Jari-jari 9 cm, tinggi 12 cm, S-nya belum ada. Maka cara menjawabnya, diketahui R sama dengan 9 cm, T sama dengan 12 cm, ditanya luas permukaan. Karena dalam mencari luas permukaan ini kita membutuhkan S, maka S-nya kita cari terlebih dahulu, kita hitung terlebih dahulu. Yang pertama, langkah pertama adalah menghitung S-nya terlebih dahulu. Yang merah ya, menghitung S. Rumusnya tadi sudah Ibu sebutkan di depan, S sama dengan akar dari Pi pangkat 2 ditambah S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. S sama dengan, masukkan angkanya, akar dari T-nya 12 kuadrat ditambah R-nya 9 kuadrat. Maka S sama dengan akar dari 12 kuadrat, kita hitung 12 kali 12, 144. Ditambah 9 kali 9, 81. Ya, maka S-nya 144 ditambah 81 itu
adalah 225, maka diakarkan. S sama dengan akar dari 225. Berapa kali berapa yang hasilnya 225 yang merupakan bilangan yang sama, yaitu 15. Coba dihitung lagi, 15 kali 15 apakah hasilnya 225 atau bukan? Oke, itu untuk mengecek kebenaran hasilnya. Setelah kita menghitung S-nya, maka kita hitung luasnya. Kita tulis rumusnya, L sama dengan Pi kali R ditambah S. L sama dengan, karena R-nya ini 9 dan tidak bisa dibagi 7 atau bukan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14. 3,14 kali 9, kita masukkan angkanya ya. Pi-nya 3,14 kali R-nya 9 kali kurung buka, R-nya kita masukkan 9 ditambah S-nya kita masukkan yang barusan kita cari 15, kemudian ditutup kurung tutup. L sama dengan 28,6. 28,6 ini hasil dari 3,14 kali 9 ya, kali 24. Jadi luasnya sama dengan 678,24 cm persegi. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Lanjut pada soal cerita. Lihat gambar, perhatikan. 4 hiasan berbentuk kerucut akan dilapisi dengan kertas warna emas. Hiasan tersebut mempunyai ukuran diameter alas 16 cm. Jika jarak dari titik alas ke titik puncak 15 cm, berapakah kertas emas yang diperlukan untuk menutup hiasan tersebut? Perhatikan ada 4 berbentuk kerucut. 4 hiasan berbentuk kerucut dengan ukuran diameter. Karena di situ ukuran diameter, maka kita harus cari R-nya terlebih dahulu ya. Kemudian jarak dari titik alas ke titik puncak 15 cm. Berarti ini adalah tinggi kerucut. Oke, apabila digambar maka akan seperti itu. Ya. Cara menjawabnya, diketahui ada 4 buah kerucut. 4 buah kerucut. Kemudian diameter alas 16 cm. Maka kita cari R-nya. R-nya itu adalah diameter dibagi 2. 16 dibagi 2. 8 cm. Kemudian T-nya 15 cm. Ditanyakan luas karton yang digunakan. Berarti luas permukaan ya. Cara menjawabnya yang pertama, langkah pertama, kita hitung S-nya terlebih dahulu. Dengan rumus S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. S sama dengan akar R-nya 8 kita masukkan, bukan 16 ya, tetapi 8 karena 16 itu adalah diameter. 8 kuadrat ditambah T-nya kita masukkan yang jarak dari titik alas ke titik puncak 15 kuadrat. S sama dengan akar 64. 64 ini didapat dari 8 kali 8. 64 ditambah 15 kali 15, 225. Maka S-nya sama dengan akar dari 289. 289 ini dari mana? Dari 64 ditambah 225. Ya. Kemudian 289 ini kita akarkan. Berapa kali berapa bilangan yang sama yang merupakan hasil perkalian 289. Ya. S sama dengan 17. Coba kalian cek lagi. 17 kali 17 itu hasilnya berapa? Maka akan ketemu 289. Yang kedua, langkah kedua, menghitung luas. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya, L sama dengan Pi kali R kali
R ditambah S. Luas sama dengan, karena R-nya ini 8 itu bukan bilangan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14. 3,14 kali R-nya kita masukkan angkanya 8, kali R-nya 8 ditambah S 17 yang barusan kita cari, 17 kurung tutup. L sama dengan 3,14 kali 8, kita hitung terlebih dahulu, hasilnya 25,12. Kali 8 ditambah 17 itu hasilnya 25. Maka L-nya luasnya kita jumlahkan. 25 kita kalikan 25 kali 12, 25,12 kali 25 sama dengan 628 cm kuadrat. Karena ada 4 kerucut, maka luas yang sudah kita hitung dikalikan dengan 4. Ya, jadi 628 cm persegi kali 4 sama dengan 2512 cm persegi. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Oke, sekarang mencari rumus luas permukaan apabila alasnya itu tidak dihitung luasnya, ya. Misalnya pada topi. Topi itu kan berarti di alasnya itu kan berbentuk lingkaran, artinya tidak ditutup. Kerucutnya itu di alasnya itu tidak ditutup ya, jadi bolong. Karena topi itu kan akan dipakai di kepala, maka untuk mencari luas permukaannya itu tanpa menggunakan luas alas. Ya, jadi rumusnya L sama dengan Pi kali R kali S saja, tidak ditambah dengan luas alas. Kecuali kalau kerucutnya itu tertutup kerucutnya, maka alasnya itu dihitung luas. Contoh pada gambar, perhatikan. Jika topi tersebut akan dilapisi kertas hiasan agar terlihat indah, maka kertas yang dibutuhkan adalah berapa sentimeter persegi. Perhatikan, sebuah topi berbentuk kerucut yang berwarna biru akan dilapisi dengan kertas agar lebih indah, sehingga menjadi topi yang berwarna merah polkadot ya. Maka kita memerlukan luas selimut saja, tidak menggunakan luas alas yang berbentuk lingkaran, karena topi ini akan dipakai di kepala sehingga lingkarannya tidak akan dipakai atau tidak akan ditutup kerucutnya ya. Perhatikan cara menjawabnya. Diketahui pada gambar R-nya 10 cm. R-nya 10 cm. Kemudian T-nya tinggi dari titik puncak ke titik tengah alas, T sama dengan 24 cm. T sama dengan 24 cm. Kemudian S-nya, garis pelukisnya 26 cm sisi miringnya ya. Ditanyakan luas selimut saja tanpa alas, maka kita pakai rumus luas selimut sama dengan Pi kali R kali S. Luas selimut sama dengan 3,14 kali 10 cm kali 26 cm. Luas selimut sama dengan 816,4 cm. Itu hasilnya ya, dikalikan 3,14 kali 10 kali 26. Oke, jadi tingginya tidak dipakai ya apabila kerucutnya ini tanpa alas. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Oke, kalau begitu sekarang perhatikan tugas hari ini. Ibu berikan 2 soal saja, silahkan kalian kerjakan. Kemudian nanti dikirim tugas kalian. Ibu tekankan lagi kedisiplinannya, mohon diperhatikan untuk selalu mengirim tugas, dan setiap anak yang ibu tugaskan untuk memberikan penjelasan, video penjelasan itu mohon dikerjakan.
karena itu akan melatih kemampuan kalian. Selain kemampuan berpikir, juga kemampuan komunikasi kalian. Oke, cara mengerjakannya Ibu kasih penjelasan terlebih dahulu ya untuk cara mengerjakan. Hitunglah luas permukaan bangun di bawah ini. Berarti ini semuanya pakai, jadi semuanya itu kerucut tertutup ya, memakai alas. Yang nomor A dulu. Kerucut dengan jari-jari 3 cm, tinggi 4 cm, dan S atau garis pelukisnya 5 cm. Itu mudah untuk mencari luas permukaan karena sudah diketahui sebelumnya. Tinggal masukkan rumusnya dan masukkan angkanya. Kemudian yang B itu ada 2 kerucut. Perhatikan ya, ada 2 kerucut dengan ukuran yang sama. 2 kerucut dengan ukuran yang sama. Dengan jari-jari 6 cm, kemudian tinggi 8 cm, dan S-nya belum diketahui. Maka kalian cari terlebih dahulu S-nya, kemudian kalian cari luas permukaannya. Ini dengan menggunakan alas semua ya, jadi semuanya menggunakan alas lingkaran atau kerucut tertutup. Ya, setelah kalian cari S-nya sudah ketemu, maka kalian tinggal menghitung luas permukaannya. Setelah menghitung luas permukaannya, karena ada 2 kerucut, maka dikalikan 2. Oke, paham ya? Yang pertama, cari S-nya, kemudian cari luas permukaannya, setelah itu dikalikan 2. Atau bisa dihitung langsung 2 kali luas permukaan kerucut, begitu boleh. Oke, untuk tugas hari ini mudah-mudahan bisa dipahami. Dan Ibu harapkan sekali untuk tepat waktu dalam mengirimkan tugas. Tidak perlu ditagih. Oke ya, untuk anak-anak yang biasa Ibu tagih nih tugasnya, tidak perlu ditagih tugasnya. Ya, kalian harus dengan kesadaran mengirimkan tugas tepat waktu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selalu semangat. Dan apabila kalian tidak bisa mengerjakan, bisa bertanya kepada teman yang sudah paham ya, atau ke Bu Yuni langsung juga boleh. Terima kasih, silakan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.